boleh buat teman-teman kelompok 6 buat on cam, tapi aku belum. Oke, jadi di kelompok 6 ini ada saya sendiri, Raffi, lalu ada Dea, ada Beatrice, lalu ada Intan, ada Nabila, dan juga Nivela dan Santi. Ya. Taruh. Kenapa, Vi? Ada kendala apa, Vi? Lagi nunggu SS nah itu. Oke, sorry ganggu sebentar. Buat makalah kelompoknya boleh dikirim WhatsApp ke Ibu ya. Ditunggu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen kurikulum di perguruan tinggi swasta. Oke, boleh next. Tadi disebutin. Yang pertama langsung kita, ini kontennya itu ada pendahuluan. Oh, next aja. Nah, ya. Jadi di sini ada beberapa bab ya dari PPT sendiri. Yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu bab 2 adalah kajian pustaka. Lalu bab 3-nya adalah temuan dan pembahasan yang berisi tentang hasil wawancara dan juga pembahasan mengenai hasil wawancara tersebut. Dan yang terakhir adalah penutup. Boleh di next. Oke, langsung masuk aja kita yang ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Oke, next. Boleh di next. Oke, yang pertama adalah latar belakang ya. Jadi era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya dan menyesuaikan visi, misi, tujuan, dan strateginya agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Nah, penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tatanan dalam sistem makro, meso, maupun mikro. Demikian halnya dalam pendidikan. Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang mengatur tentang kurikulum pendidikan sebagaimana tercantum pada bab 10 pasal 36, pasal 37, dan pasal 38. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Nah, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didiknya. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum dengan prinsip diversifikasi ini adalah suatu pengembangan yang memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah tersebut. Institusi pendidikan tinggi ditantang untuk mengubah kurikulum secara total. Penekanan pengembangan kurikulum tidak lagi hanya terbatas pada konten atau pengetahuan, melainkan juga meliputi pengembangan pembelajaran, kemampuan kreatif, serta penggunaan informasi baru dan teknologi komunikasi. Nah, dengan demikian, setiap institusi pendidikan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum harus memperhatikan azas-azas seperti kompetensi, manfaat, kelenturan, atau fleksibilitas, dan continuous improvement. Akan tetapi, apabila pengembangan kurikulum tersebut tidak diatur atau dikelola dengan baik sebagaimana dengan mestinya, maka belum tentu pengembangan kurikulum tersebut akan menjadi sebuah perubahan yang baik. Bahkan, bukan tidak mungkin juga apabila pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi tersebut akan memiliki tujuan dan visi misi yang menyimpang dari yang seharusnya menjadi tujuan utama dan visi misi yang ada di kurikulum tersebut. Nah, oleh karena itu,
dalam mengembangkan kurikulum harus dilakukan yang namanya manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini merupakan sebuah upaya atau usaha bersama untuk mengelola kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik yang dijadikan pedoman suatu lembaga pendidikan dalam mewujudkan ketercapaian suatu tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum ini memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan nasional. Hal yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan kurikulum ini diperlukan upaya pemberdayaan bidang manajemen atau pengelolaan kurikulum. Kurikulum harus dikemas dalam bentuk yang sudah dikomunikasikan. Nah, di komunikasi ini harus terbuka untuk kritik dan harus mudah untuk dipraktikkan. Nah, untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan dapat berkompetisi dengan yang lain, misalkan dari era globalisasi, maka perguruan tinggi harus dapat mengelola semua elemen kurikulum di perguruan tinggi dengan baik. Nah, dari pembahasan di atas, kami pun menyusun rumusan masalah yang menjadi pokok dari makalah kita, yaitu yang pertama adalah bagaimana manajemen kurikulum yang dilakukan di lembaga pendidikan. Lalu, bagaimana pengaplikasian kurikulum di lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah bagaimana keefektifan pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, mengapa perlu adanya dilakukan pengembangan kurikulum. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka yang akan dibahas oleh Dea. Kepada Dea, dipersilahkan. Terima kasih kepada Rati. Jadi pada bab 2 ini mengenai kajian pustaka. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen terlebih dahulu. Nah, manajemen ini secara bahasa berasal dari kata to manage, yang artinya itu mengatur. Sedangkan secara etimologi, manajemen ini adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Nah, manajemen juga diartikan sebagai suatu kegiatan berencana, mengkoordinasi, memimpin, dan mengendalikan segala aspek untuk tujuan organisasi agar tercapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini ada pengertian kurikulum. Nah, kurikulum didefinisikan sebagai suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan erat satu sama lain. Nah, di mana komponen-komponen tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Nah, selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum ini diartikan sebagai suatu perangkat, rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi di sini kita elaborasikan mengenai pengertian manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan kurikulum. Nah, manajemen kurikulum juga merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTP dan manajemen berbasis sekolah atau SDR. Nah, lingkup manajemen kurikulum ini meliputi perencanaan, pengordinasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai lingkup manajemen yang pertama, yaitu perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesepakatan belajar yang dimaksud untuk membina ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana sih perubahan yang telah terjadi pada mahasiswa atau siswa tersebut. Nah, kurikulum ini sebagai rencana atau juga disebut sebagai kurikulum tertulis atau kurikulum sebagai dokumen yang mana menjadi acuan atau pengembangan bagi para dosen atau para guru untuk melaksanakan kurikulum lainnya atau dalam implementasi kurikulum tersebut. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk yang selanjutnya masih di perencanaan kurikulum akan disampaikan oleh saya lagi. Ya.
Masih menyangkut yang tadi, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini menyangkut banyak dimensi ya. Nah, dalam The 40 Education on the Design and Evaluation of School Program, Eisner menjelaskan bahwa ada beberapa unsur penting dari dimensi perencanaan kurikulum. Nah, unsur-unsur tersebut itu diantaranya adalah yang pertama, yaitu tujuan dan prioritas. Lalu yang kedua adalah isi dari kurikulum tersebut. Yang ketiga adalah jenis pembelajaran. Lalu ada organisasi pembelajaran. Yang kelima adalah organisasi isi. Yang keenam adalah model presentasi dan respon. Dan yang terakhir ada jenis evaluasi. Boleh next. Nah, dalam perencanaan kurikulum perguruan tinggi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama adalah menentukan profil lulusan. Nah, profil lulusan itu yaitu profil yang diharapkan dan bisa yang memiliki daya saing dan dapat banyak diserap oleh dunia industri atau kerja. Lalu selanjutnya adalah merumuskan bagaimana kompetensi lulusan. Maka prodi harus merumuskan bagaimana lulusan itu mempunyai kompetensi, terutama yang dibutuhkan pada era globalisasi ini. Gitu. Lalu selanjutnya adalah menelaah isi dari komponen kompetensi tersebut, apakah sudah sesuai ataukah belum. Nah, program studi harus mencoba untuk menghubungkan kurikulum itu dengan globalisasi supaya tetap relevan. Selanjutnya adalah memilih bahan ajar atau kajian. Maka program studi harus membuat dan memilih bahan ajar yang relevan dengan zaman sekarang, seperti yang sudah disampaikan di poin sebelumnya ya. Nah, selanjutnya adalah menetapkan besaran beban. Jumlah SKS juga harus memperhatikan mata kuliah yang relevan. Terutama misalkan di era globalisasi atau 4.0 ini gitu, era industri 4.0 ada perbantuan dengan teknologi gitu. Nah, selanjutnya adalah menetapkan mata kuliah yang sesuai. Dan yang terakhir adalah menyusun struktur kurikulum, pengembangan silabus, dan juga satuan acara perkuliahan. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengorganisasian kurikulum. Nah, pengorganisasian kurikulum ini merupakan proses menyusun organisasi kurikulum secara formal dengan aktivitas merancang struktur, menganalisis beban materi pelajaran, menganalisis kualifikasi materi pelajaran, mengelompokkan dan membagikan beban materi pelajaran pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, melalui pengorganisasian kurikulum, tujuan pendidikan akan terbantu gitu untuk tercapai melalui penyesuaian agar pencapaian tujuan pendidikan ini lebih mudah untuk dilakukan. Nah, dalam pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran dikenal dengan adanya hierarki yang memperlihatkan gradasi pada setiap level. Itu yang pertama adalah tujuan dari pendidikan nasional, lalu selanjutnya adalah tujuan institusional, lalu selanjutnya adalah tujuan kurikuler, lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran umum, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran khusus. Oke, boleh di next. Nah, di sini bisa dapat dilihat itu adalah prinsip-prinsip dari pengorganisasian kurikulum. Ada ruang, lalu urutan, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan fleksibilitas yang menjadi prinsip untuk tercapainya tujuan pendidikan yang efektif. Seperti itu. Untuk bagian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Sari. Kepada Intan dipersilahkan. Terima kasih Raffi atas kesempatannya. Nah, selanjutnya itu kita bahas mengenai pelaksanaan kurikulum. Nah, tentu pelaksanaan kurikulum ini berkaitan erat dengan pembelajaran, yang mana pembelajaran sendiri tentu saja merupakan wujud implementasi dari kurikulum itu sendiri. Nah, pelaksanaan kurikulum dalam usaha mencapai tujuan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah serta sekolah memerlukan pelaksanaan yang terprogram serta sistematis. Nah, pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran ini secara sinergis dapat mempercepat dan menghasilkan pencapaian sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam mengimplementasikan kurikulum ini terdapat dua persoalan utama
yaitu berasal dari karakteristik kurikulumnya, serta berasal dari kemampuan dosen atau guru yang melaksanakannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, diantaranya kreativitas, inovasi, kompetensi, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan dari dosen ataupun guru. Nah, dalam perguruan tinggi, pelaksanaan kurikulum ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang isinya mencakup kompetensi pembelajaran serta kompetensi pendidik yang dikategorikan kompetensi pendidik di sini misalnya menguasai materi atau bahan perkuliahan, strateginya, metodenya, teknik pembelajaran, dan terampil dalam penggunaan serta optimalisasi sumber pembelajaran. Boleh di next slide. Nah, setelah pelaksanaan kurikulum, selanjutnya itu ada mengenai evaluasi kurikulum. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 159 tahun 2014, evaluasi kurikulum dinyatakan sebagai serangkaian kegiatan terencana, sistematis dan sistematik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk tujuan apa, yaitu untuk tujuan penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Nah, evaluasi kurikulum ini dilakukan melalui pendekatan, strategi, dan model evaluasi kurikulum sesuai dengan tujuan dan sasaran evaluasi itu sendiri. Adapun model evaluasi kurikulum perguruan tinggi secara umum menggunakan model EIPP atau Context, Input, Process, and Product. Nah, evaluasi kurikulum ini dilakukan terhadap pengembangan dokumen kurikulum, kemudian implementasi kurikulum, hasil kurikulum, dan dampak kurikulumnya. Jadi next slide. Nah, selanjutnya mengenai fungsi manajemen kurikulum itu sendiri. Nah, menurut Muhaimin, terdapat 6 fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, kemudian meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemudian meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian fungsi yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas kinerja dosen atau guru maupun aktivitas mahasiswa atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum itu sendiri. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Santi, Nabila, dan Dea. Silakan. Baik, terima kasih kepada Intan. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kurikulum. Next. Nah, pengertian manajemen kurikulum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, manajemennya adalah kemampuan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, oleh karena itu, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Next. Nah, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum pada konteks ini yang harus diperhatikan atau menjadi rasional pelaksanaannya adalah ada 5 hal. Pertama itu adalah produktivitas, lalu demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, dan terakhir selalu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Next. Secara konseptual, komponen manajemen kurikulum itu meliputi komponen tujuan yang di dalamnya itu memuat mengenai tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikulum, tujuan instruksional, atau tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan komponen isi
di mana pada komponen isi kurikulum ini lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap dan psikomotor atau keterampilan yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajarannya. Nah, isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran ini diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Ketiga, yaitu komponen metode. Jadi komponen ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok pembahasan. Dalam posisi ini, guru hendaknya tidak menerapkan satu metode saja, tetapi guru dapat menerapkan beberapa metode agar proses pembelajarannya itu berlangsung dengan menyenangkan dan mencapai sasaran yang direncanakan. Dengan demikian, rencana yang sudah disusun dapat diterapkan secara optimal. Lalu terakhir itu ada komponen evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Jadi dalam konteks kurikulum, evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Next. Nah, ini pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum itu merupakan salah satu strategi untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan itu dapat memiliki beberapa keahlian, terutama kemampuan menggunakan pengetahuannya, pemahaman, dan kecakapan-kecakapan berpikir teoritis dan praktis, serta kecakapan-kecakapan lainnya untuk dapat melakukan tugas pekerjaan secara efektif sesuai dengan tuntunan standar pekerjaan tertentu. Nah, dengan pengembangan kurikulum diharapkan agar mutu pendidikan itu lebih terjamin, lalu lebih dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerjanya, dan peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan masyarakat dapat lebih terpenuhi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Santi. Sebelumnya saya izin off cam. Selanjutnya dari pengembangan kurikulum, ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 Ayat 2, menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Apabila situasinya ideal, maka perancangan dan pengembangan kurikulum memerlukan waktu antara 12 sampai 18 bulan. Situasi ini memberikan kesempatan kepada penyusun kurikulum dalam menyelenggarakan perencanaan, menindaklanjuti perencanaan, membangun rancangan program, revisi berdasarkan uji coba, dan membuat kemasan terakhir agar rancangan kurikulum dapat dioperasikan. Maka peninjauan kembali terhadap kurikulum dan proses belajar mengajar hendaknya difokuskan kepada pembinaan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi. Pertama, sikap dan tata nilai. Kedua, kemampuan kerja. Ketiga, penguasaan lulusan berbasis pengetahuan. Kemudian keempat, tanggung jawab dan wewenang. Keempat kompetensi tersebut dijabarkan dalam capaian pembelajaran kurikulum berbasis KKNI. Kemudian next. Nah, selanjutnya ada kurikulum di perguruan tinggi. Nah, pelaksanaan kegiatan pendidikan ini dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan
dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. Ada pada UU SBN bab 9 pasal 38. Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari menteri. Kemudian, isi kurikulum ini merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran dalam mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada UU SPN bab 9 pasal 19. Kemudian dari ketentuan yuridis tersebut, maka isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga setiap perguruan tinggi ini diberikan kebebasan dalam mengembangkan kurikulum yang diberlakukan secara nasional. Kebebasan yang diberikan ini di dalam perguruan tinggi ini lebih leluasa dibandingkan dengan kebebasan pengembangan kurikulum pada pendidikan dasar ataupun pendidikan menengah. Next. Pelaksanaan perkuliahan ini diatur dengan sistem SKS atau sistem satuan kredit semester, di mana setiap satu SKS ini mengandung kegiatan tatap muka, mandiri, dan kegiatan terstruktur. Hasil-hasil kajian menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya SKS ini banyak mengalami hambatan, baik dari mahasiswa, dosen, maupun pengelola atau administrator, sehingga terjadi berbagai macam jenis dan bentuk pelaksanaan SKS. Dalam SKS, setiap mahasiswa ini diberikan kesempatan untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan ini akan diukur dari IPK, indeks prestasi semester sebelumnya. Dengan demikian, prestasi yang dapat dicapai pada semester pertama sangat menentukan jumlah SKS yang dapat diambil dalam semester kedua dan seterusnya. Kemudian di jurusan, sebagai unit pelaksana terdepan yang penting untuk diperhatikan adalah dosen-dosen dalam menjalankan tugasnya. Dosen ini merupakan individu dan pribadi yang memiliki konsep dirinya sendiri, martabat dan sistem hidupnya sendiri, aspirasi dan sistem nilai serta kepercayaan sendiri yang dibawa sejak lahir. Karena itu, persoalan ini menjadi bagaimana menciptakan iklim perguruan tinggi dengan sistem manajemen yang mewujudkan perilaku organisasi yang selaras antara unsur-unsur dari dimensi nomotetik dengan unsur-unsur dimensi ideografis yang padu dengan tuntutan pembangunan nasional. Boleh di next. Kemudian, peran kurikulum di dalam sistem pendidikan tinggi menurut Kemendiknas nomor 232 UU tahun 2000 didefinisikan bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan mengajar di perguruan tinggi. Pengertian kurikulum merupakan sebuah program yang disusun dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen kurikulum atau kurikulum plan, dirupakan dalam bentuk rincian, mata kuliah, silabus, RPP, sistem evaluasi keberhasilan, sedangkan kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata atau actual curriculum. Boleh di next? Nah, akan tetapi dengan cara pandang yang luas, kurikulum bisa berperan sebagai satu, manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya. Kemudian yang kedua, ada filosofis yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik. Kemudian yang ketiga, patron atau pola pembelajaran.
Yang keempat, atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, serta yang keenam, ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan kelulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada 4 tahapan pokok yang ada di kurikulum sistem pendidikan tinggi, yaitu yang pertama ada masukan, input, yaitu dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Kemudian yang ketiga ada luaran, output, yaitu lulusan, hasil penelitian, dan karya iptek lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, hasil ikutan atau outcome, yaitu penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu kehidupan masyarakat, dan lingkungan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya ada alasan perubahan kurikulum di perguruan tinggi. Yang pertama itu adanya persaingan di dunia global, yang mana berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga perguruan tinggi ini dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global. Lalu yang kedua adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu, akan tetapi juga mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya dengan kompeten dan relevan yang lebih berbudaya. Dan yang ketiga adanya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyaratan dalam menerima tenaga kerja, yaitu dengan adanya persyaratan soft skill yang dominan di samping hard skill-nya. Nah, selain itu juga, menurut Darmawan dan kawan-kawan, perubahan ini juga didorong oleh adanya perubahan-perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulum sendiri. Peran dikti ini berubah, yaitu hanya sekedar memfasilitasi, memberdayakan, dan mendorong perguruan tinggi untuk mencapai tujuannya. Jadi tidak lagi berperan sebagai penentu atau regulator seperti masa-masa sebelumnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dalam kurikulum pendidikan tinggi. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI merupakan sarana di mana hasil pendidikan disepadankan dan disejajarkan dengan hasil pendidikan bangsa lain di belahan dunia. Melalui KKNI ini hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat bekerja di Indonesia, sehingga KKNI ini berpengaruh pada semua bidang di mana sumber daya manusia dikelola. Salah satunya adalah pada sistem pendidikan tinggi, terutama aspek kurikulum. Nah, selanjutnya juga pada KKNI terdapat kualifikasi SDM Indonesia yang produktif yang secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting relevansi pendidikan dan pelatihan, yaitu kebutuhan kompetensi kerja dalam ranah dunia kerja, serta capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan. Boleh di next? Nah, deskriptor setiap jenjang kualifikasi yang merupakan paduan antara kompetensi kerja dan capaian pembelajaran juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Misalnya seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait, serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk mengakui keragaman agama, budaya, suku, bahasa, seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Penentuan profil lulusan juga merujuk pada jenjang kualifikasi yang sesuai dengan KKNI tadi.
aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Jadi next. Nah, di samping itu juga untuk membangun kekhasan suatu program studi dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokalnya, sehingga rumusan profil lulusan akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing. Nah, jika perlu, bahkan perlu juga menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya juga dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat yang harus dapat diakomodasi sehingga turut dalam mewarnai profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan capaian pembelajaran program studi. Boleh di next. Nah, deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI ini dinyatakan sebagai capaian pembelajaran yang mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Dalam KKNI ini, capaian pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, kompetensi, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran ini merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyesuaikan proses pembelajaran, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Rumusan capaian pembelajaran ini disusun dalam 4 unsur, yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab. Sikap dan tata nilai ini merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai terinternalisasi selama proses belajar, proses pembelajaran, baik terstruktur maupun tidak. Boleh di next. Selanjutnya ada hasil penemuan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, yang selanjutnya adalah hasil penemuan, yaitu hasil wawancara. Oke, boleh di next. Ya, jadi ini dilakukan, wawancaranya dilakukan pada hari Rabu kemarin, tanggal berapa? Rabu, Kamis, Jumat, berapa? 30, ya, tanggal 30. Iya, ini kita kita mewawancara seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bernama Bapak Haji Yudi Prihartanto Soleh. Yang wawancaranya itu saya dengan Dea bersama dengan Nevela dan Santi yang datang ke tempatnya. Boleh dilihat aja mungkin hasil dari wawancaranya. Ya, lumayan banyak. Alhamdulillah. Ya, walaupun bapaknya ngomongnya bingung mau jawab apa, tapi bapaknya berikan jawabannya sangat bagus. Dan insya Allah dapat menjawab rumusan masalah tadi ya. Dibacain hasilnya. Oh, dibacain. Oke. Iya, maksudnya itu kan ada 4 pertanyaan tuh. Hasil yang pertama pertanyaannya seperti apa? Oh, oke. Implementasi seperti apa? Kalau baca yang slide-slide tadi kayak gitu, orang nggak tahu hasilnya apa. Oh iya, boleh di back kalau gitu. Garis besarnya aja. Back. Terus
Jadi kita lebih nanyainnya ke kayak kurikulum itu apa, misalkan, terus kayak bagaimana sih gitu, kayak pengaplikasian kurikulum di Universitas Pasundan misalkan, terus pengembangannya bagaimana, terus Bapak Yudi sebagai dosen itu misalkan terlibat seperti apa misalkan dalam pengembangan kurikulumnya, terus apakah ada evaluasi dari RPP-nya atau misalkan evaluasi dosen atau evaluasi lainnya gitu yang dapat membantu dalam pengembangan kurikulum untuk kedepannya misalkan. Jadi pertanyaannya lebih ke arah situ gitu. Di pertanyaan ini misalkan nanya mengenai kurikulum misalkan. Nah, itu menurut Bapak Yudi ini adalah sistem atau acuan bagi lembaga pendidikan yang nantinya akan disampaikan kepada mahasiswa. Jadi lebih ke acuan gitu, bagaimana si lembaga pendidikan itu akan menjalankan si pendidikannya atau proses pembelajarannya gitu. Terutama mengenai konten atau materi pengajarannya. Yang saya sama kayak kurikulum sebagai materi pembelajaran yang gitu. Masalah. Boleh next. Next slide. Ya. Lalu selanjutnya bertanya mengenai mana back. Nah, ini. Oke. Jadi selanjutnya bertanya mengenai pengaplikasiannya gitu kan. Ya, kalau dari jelas gitu ya, si pengaplikasiannya sudah diaplikasikan gitu. Yang diaplikasikannya ya jadi RPS itu sendiri gitu kan. Dibuat RPS dari kurikulum tersebut gitu. Dan RPS itu nggak sembarangan bikin, ada ketentuannya juga, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi gitu dalam buat RPS. Nah, selanjutnya setelah dibuatnya RPS, nah Pak Yudi sebagai dosen pun menyiapkan bahan ajar yang disesuaikan gitu dengan RPS ya. Jadi ya pengaplikasian dari kurikulumnya itu ya dari RPS ini gitu. Sebagai dasar dari pembuatan RPS-nya. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai manajemen kurikulum itu sendiri gitu di Universitas Pasundan gitu. Nah, di Universitas Pasundan sendiri gitu Bapak bilangnya. Jadi ada tugasnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan kayak mengenai kurikulum yang kayak gitu tuh adanya di bawah tugas bidang 1 yaitu bidang kurikulum. Nah, yang harus dibenahi itu dibina atau ya dijalani sama di bidang 1 ini gitu. Misalnya terus kalau misalkan ada penyesuaian kurikulum, ada yang baru. Nah, tentunya dari Universitas Pasundan ini atau lembaga pendidikan ini akan menyesuaikan gitu dengan kurikulum yang ada. Nah, nanti yang menyesuaikan itu yang tadi dari para pimpinan dan juga bidang 1 ini gitu, yang mengembangkan kurikulum ini, yang akan menyesuaikan gitu dan mengkoordinasikan bagaimana untuk menjalankan kurikulum yang baru misalkan kalau misalkan ada perubahan gitu. Nah, kemudian si pengembangannya ini tuh akan dilakukan secara simultan dan keseluruhan gitu. Baik dari pimpinannya sampai dengan dosen-dosennya, kemudian untuk bagaimana memenuhi apa yang menjadi tujuan misalnya secara garis besarnya tujuan dari kurikulum itu gitu. Kemudian tenaga pendidiknya pun berkontribusi gitu. Boleh next. Karena tadi sempat menyinggung mengenai keterlibatan kayak pendidik di universitas tersebut gitu. Nah, kita pun bertanya mengenai apa gitu kontribusi Bapak Yudi ini sebagai dosen untuk melakukan manajemen kurikulum itu sendiri. Nah, terus Bapak Yudi menjawab pun dosen itu kan buat RPS gitu kan dari kurikulum yang ada gitu. Nah, kontribusinya tuh di situ gitu. Dan biasanya tuh ada juga kadang ada penyebaran mata kuliah gitu. Ada mata kuliah yang baru misalkan, atau misalkan yang di UPI pun kayak MBKM misalkan kayak gitu. Terus misalnya ada yang disatukan, ada yang dimajukan misalkan mata kuliahnya untuk
untuk misalkan tahun ajaran baru gitu sudah harus ada misalkan kayak gitu. Nah, kontribusinya tuh dari dosenku gitu. Di penyesuaian RPS dengan kurikulum yang baru. Nah, saya itu ada bertanya mengenai pengalaman Bapaknya sendiri gitu. Apakah di Universitas Pasundan itu kurikulum maksudnya kurikulumnya diubah gitu. Atau mungkin ada pengembangan kurikulum sehingga dosen harus buat lagi RPS yang baru gitu. Nah, kalau yang lalu Bapaknya menjawab ya kalau kurikulum kan yang buat dikti gitu. Menyesuaikan. Jadi sebagai dosen ataupun misalkan dari lembaga pendidikannya sendiri pun ya menyesuaikan aja gitu. Kalau misalkan ada pengembangan atau kurikulum yang baru misalkan ya sebagai lembaga pendidikan yang ngikutin aja gitu. Kalau enggak ya berarti masih berlaku. Kecuali kalau misalkan kayak RPS ya gitu mungkin aja ada penyesuaian gitu walaupun kurikulumnya nggak berubah gitu. Tapi tetap gitu pengembangan kayak RPS yang kayak gini tetap ada. Makanya setiap awal semester ini biasanya ada si dosennya tuh menyampaikan RPS yang telah dibuat gitu. Kalau misalkan nggak ada perubahan, berarti yang lama aja gitu dipakai lagi. Kalau ada perubahan ya berarti disesuaikan dan disampaikan gitu. Next. Nah, dan menurut lalu kita pun bertanya mengenai fungsi dari pengembangan kurikulum itu sendiri gitu. Nah, menurut narasumber fungsi kurikulum itu adalah supaya pengajarannya lebih terarah. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terus stakeholder, dan juga dunia usaha dan dunia kerja juga lebih mudah terjangkau gitu tujuannya. Lalu di samping itu juga kadang di perguruan tinggi itu ada kayak spesifikasi gitu. Kayak yang menjadi keunggulan perguruan tinggi tersebut gitu. Kayak apa yang diperjualkan gitu. Kayak kayak istilahnya hal-hal yang benar-benar dibanggakan gitu oleh universitas tersebut gitu. Kalau misalkan perguruan tinggi misalkan berorientasinya pada praktisi misalkan atau UPI yang orientasinya pada pendidikan misalkan gitu. Ada jadi materi-materinya pun ya dikuatkan di situ gitu. Dan pengembangan kurikulumnya pun diarahkan ke sana gitu. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nivela. Boleh kepada Nivela, persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kami tuh bertanya untuk mengetahui bahwa kurikulum itu tuh sebenarnya udah efektif atau belum tuh gimana. Terus narasumber menjawab bahwa itu tuh bisa dilihat dari lulusannya. Jadi kalau misalnya lulusannya nanti mudah mencari kerja, terus juga jadi kayak bermanfaat ilmunya untuk masyarakat. Nah, itu berarti udah tercapai gitu si kurikulumnya. Nah, terus kan si pengembangan kurikulum itu disesuaikan dengan keadaan mahasiswa. Tujuannya dari perguruan tingginya. Nah, yang mau dituju dari universitas ini. Kurikulum tuh jadi mengarahnya tuh ke kebutuhan masyarakat, dunia juga punya peranan gitu. Nah, jadi misalnya di suatu perguruan tinggi itu jadi kayak ada program unggulannya gitu. Misalnya kalau di UPI dia kan universitas pendidikan, berarti unggulannya di pendidikan. Nah, itu juga salah satu parameter untuk mengembangkan kurikulum. Terus kan tadi tuh misalnya kayak ada masukan dari alumni atau dari stakeholder untuk penyusunan si kurikulum ini. Nah, apakah ada pihak lain yang ikut terlibat dari masyarakat atau orang tua mahasiswa untuk pengembangan kurikulum itu? Nah, Bapaknya narasumber menjawab kalau narasumber tidak tahu pasti gitu, karena meskipun tidak diminta, tapi kan dunia pekerjaan diperhatikan. Jadi kalau memang yang dialami oleh narasumber, nanti tuh jadi kayak ada rapat kerja gitu untuk pembahasan kurikulum itu. Nah, nanti juga ada alumni dihadirin pas rapat itu tuh. Nah, jadi nanti tuh pokoknya si acuannya tuh intinya
pendidikannya itu untuk menyiapkan sumber daya manusia gitu, biar nanti orang-orang yang jadi lulusan dari univ itu dapat siap gitu untuk bekerja. Boleh di next. Nah, terus kan kami bertanya, apakah ada evaluasi kurikulum? Nah, untuk evaluasi kurikulum ini tuh, jadi semua dosen atau sivitas akademik ini tuh mengevaluasi kurikulum yang diterapkan di lembaga atau universitas tersebut. Terus kalau kata narasumber, ada evaluasi. Evaluasi itu pasti selalu ada. Nah, nanti juga pas ada kayak audit internalnya gitu. Jadi kalau misalnya akreditasi juga bisa dikatakan sebagai evaluasi. Misalnya kayak akreditasi universitas ini A, universitas ini B, itu kan bisa juga dijadiin evaluasi. Nah, terus di rapat juga biasanya kayak dibahas. Jadi ada perbaikan gitu. Nanti kan kalau setiap tahun tuh ada rapat kerja gitu. Nah, di situ dibahas dari bidang 1, dari bidang 2, bidang 3 yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, terus kami juga bertanya, apakah Bapak mengetahui contoh dari perubahan yang dilakukan di universitas itu di Fakultas Hukum misalnya? Kata narasumbernya, kalau mahasiswa itu kan cenderung menerima saja. Nah, kalau yang melakukan perubahan itu ya perguruan tingginya gitu. Nah, mungkin dari perubahannya itu bisa aja dari mata kuliahnya gitu yang berbeda. Jadi misalnya pas semester ini tuh ada mata kuliah A, tapi mungkin tahun depan sudah evaluasi dihilangkan gitu mata kuliah itu, karena mungkin dia rasanya kurang efektif atau bagaimana, atau mungkin kayak oh ternyata harusnya ada mata kuliah ini nih di semester depan, jadi mungkin ditambahin. Sebenarnya kayak itu. Boleh di next. Nah, menurut narasumber, kami bertanya, apakah menurut narasumber setiap dosen di perguruan tinggi sudah melakukan metode yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan? Nah, kalau soal penilaian itu kan mungkin yang bisa jawab itu pimpinannya. Idealnya sih harusnya begitu. Tapi untuk sudah melakukan atau belumnya, narasumber kurang tahu. Kalau narasumber sendiri itu melakukan apa yang memang dia rasa benar gitu. Jadi kan misalnya narasumber tuh tadi Fakultas Hukum, dia pengajar di Fakultas Hukum. Nah, jadi dia mengacu pada RPS. Nah, berarti harus mengajarnya sesuai RPS gitu. Tapi untuk prakteknya mungkin kadang ada yang nggak sesuai sama RPS, hanya acuan saja. Nah, itu tuh mengikuti. Jadi kita harus membuat bahan ajar, juga kita, jadi kayak buat bahan ajar, terus kita ikuti gitu sih bahan ajar, itu tuh intinya gitu. Nah, terus kemudian dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa. Nah, terus untuk evaluasi bagi dosennya sendiri dari pimpinannya, misalnya apakah ada? Nah, ini untuk narasumber kurang tahu, karena kalau evaluasi itu ya jadi kayak dibalikin lagi gitu. Misalnya, ya intinya evaluasinya kayak misalnya kurikulum tuh intinya kan harus, kalau yang namanya dosen tuh harus ngajar, harus ngabdi, sama harus neliti. Nah, itunya aja gitu yang dilaksanain. Kalau menurut narasumber itu. Boleh di next. Apa yang dilakukan dosen setelah evaluasi? Jadi kalau kata narasumbernya tuh kan evaluasi itu mungkin ada tapi tidak merasakan. Jadi maksud kami evaluasi di sini tuh pertanyaannya kayak misalkan kalau kami merasanya setiap mahasiswa tuh tiap semester kayak misal untuk dosen ini mata kuliah ini kayak ada evaluasinya, misalnya kayak mungkin kurang begini mengajarnya, terus kurikulumnya kurang begini. Nah, tapi berdasarkan informasi yang kami dapat dari narasumber, ternyata kalau dosennya itu tuh nggak merasakan dievaluasi gitu. Mungkin dari pimpinannya kayak, oh ini pembelajaran ini kayak gini gitu, dosen ini kayak gini, tapi nggak disampaikan secara langsung gitu ke dosennya. Jadi kayak cuman ke pimpinannya aja gitu. Ya, jadi tapi intinya kan sebagai dosen balik lagi gitu. Tadi kan tridharma, jadi harus ya tetap harus benar gitulah ngajarnya intinya. Jadi ya meskipun nggak dievaluasi secara langsung juga kalau bisa ngajarnya tetap diperhatikan. Nah, terus untuk angket terhadap mahasiswa, nah itu yang tadi saya jelaskan. Apakah hasil evaluasi dari kuesioner dan angket tadi diterima langsung oleh Bapak atau bagaimana? Nah, ini yang tadi saya jelaskan juga, jadi kayak bukan bagiannya gitu. Jadi dosen mah nggak menerima si evaluasi itu. Yang menerima tuh ada yang namanya gugus kendali mutu. Boleh di next.
Untuk bab 4 saya lanjut aja. Untuk bab 4 akan dijelaskan oleh saya penutup. Sebentar. Nah, jadi kesimpulan yang kelompok kami dapat ambil adalah manajemen kurikulum itu merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum di mana ia kooperatif, komprehensif, dan sistematik agar tujuan kurikulum ini tuh dapat tercapai. Nah, di kurikulum ini tuh mau dia jenjang apapun, jenis apapun, atau jalur apapun, pasti ada mata kuliah wajib kayak pendidikan Pancasila, agama, sama pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau di perguruan tinggi sendiri ini tuh, kurikulum tuh diorganisasiinnya tuh caranya tuh dengan misahinnya tuh jadi beberapa mata pelajaran atau disebutnya tuh separated subject material curriculum, matter curriculum. Nah, semua perguruan tinggi ini tuh dia tuh lebih diberikan kebebasan gitu untuk mengembangkan kurikulum dibandingkan tingkatan pendidikan lainnya gitu. Kayak misal SD, SMP gitu lebih bebasan perguruan tinggi. Nah, terus kurikulum ini tuh kenapa penting dalam pendidikan? Karena selain menjelaskan visi misi suatu program studi, ia juga ngasih pemahaman gitu tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Terus kurikulum sendiri pastinya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan itu tuh hal yang wajar gitu. Karena ia mengikuti perkembangan iptek dan tuntutan dunia kerja. Lalu kan tadi sudah disampaikan terkait KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional. Nah, pada KKNI ini tuh pemerintah tuh berusaha untuk mengadakan pembaharuan gitu secara terus-menerus agar universitas di Indonesia tuh bisa setara dan diakui oleh universitas dari luar. Nah, oleh karena itu, perguruan tingginya tuh juga perlu menyesuaikan kurikulum yang ada sesuai dengan standar kerangka kerja Indonesia dan standar yang telah ditentukan perusahaan. Nah, kurikulum ini tuh dia sangat berpengaruh dalam menentukan kompetensi kelulusan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan terus-menerus sehingga sumber daya manusia yang dihasilkannya pun dapat berkembang dan bertahan di era global. Mungkin saya kembalikan kepada Raffi. Ya baik, mungkin segitu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin selanjutnya akan lanjut ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin apakah ada Ibu? Kalau misalkan, kalau Yo, siapa yang mau bertanya? boleh mungkin kepada teman-teman untuk tanya. Ya, Mangga Arina. Ya, terima kasih Raffi. Izin bertanya terkait untuk perancangan dan perencanaan dari pengembangan kurikulum ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama ya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya pertanyaannya untuk misalkan 3 atau 2. Ya, 3 pertanyaan. Kita terlebih dulu, nanti akan dikolektifkan jawabannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya kembali. Dipersilahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, ditanya aja nanti, Vi. Waduh. Biasanya suka lebih pada aktif kalau ditanya. Oke, Bu, siap, Bu. Jawab dulu aja dulu yang ini, Vi. Biar nanti iya. kalau nggak ada yang bertanya, kita tanya aja. Mungkin dari anggota kelompok 6 ada yang mau menjawab. Izin menjawab ya. Jadi untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum itu memerlukan waktu antara 12 sampai 18 bulanan. Nah, ini tuh situasi ini ada penjelasannya. Jadi situasi ini memberikan kesempatan kepada penyusunan kurikulum itu untuk menyelenggarakan perencanaannya, lalu untuk menindaklanjuti perencanaannya, membangun rencana program, lalu revisi berdasarkan uji coba rancangan, dan membuat kemasan terakhir agar rancangan kurikulum itu dapat dioperasikan.
Apakah sudah terjawab? Arina, apakah sudah cukup jawaban dari Santi atau misalkan masih ada yang bingung gitu? Boleh dikonfirmasi. Baik, untuk pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Oke, baik. Terima kasih Arina atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin boleh dari teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau nanya apa dari pembahasannya atau misalkan teori dasarnya gitu. Atau hasil wawancaranya mungkin kayak gimana sih wawancaranya, kayak ngapain aja gitu loh. Atau ya mungkin penasaran sama hal yang kayak gitu, boleh ditanyain langsung aja. Aku boleh izin bertanya nggak? Oke, silakan Eka. Suaranya masuk kan ya? Nggak ada, maksudnya nggak ada suara-suara lain? Ya. Oke. Aku mau nanya, kalau seandainya kan kurikulum itu ada proses pengembangannya juga ya, kalau seandainya setelah dibentuk gitu, terus bisa nggak sih tolong dijelasin gitu proses yang apa ya, prosesnya sama penjelasannya. Misalnya gini, kayak misalnya kan abis dibentuk suatu kurikulum, udah jadi satu kurikulum, terus kan nanti dilaksanain. Nah, dari pelaksanaan itu bakal ada yang, tadi kan ada komponen-komponen itu yang satunya juga ada yang evaluasi kan. Nah, evaluasi itu nanti tuh menghasilkan apa gitu, terus nanti si hasil evaluasi itu bakal dipakai kayak gimana, terus nanti ya pokoknya si siklusnya itu gimana gitu, Pi. Boleh tolong dijelasin nggak? Makasih, Pi. Oke. Jadi misalkan kayak habis evaluasi diapain gitu ya, si hasil evaluasinya. Iya, Pi. Ya. Kayak gitu. Oke. Ya, baik. Mungkin ditampung dulu atau mungkin ada dari kelompok 6 yang mau jawab. Dipersilakan. Oke, sambil menunggu jawaban dari Eka, dari pertanyaan Eka, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya lagi gitu. Oke, Vi. Biar pada aktif, Vi. Ini kayaknya pada ngantuk nih kayaknya. Kan disuruh nanya, nggak ada ya. Udah tadi Eka sambil nunggu jawaban, coba kita tanya, Vi. Dari yang tadi sudah Raffi dan teman-teman sajikan, tersampaikan nggak nih sama teman-teman yang lainnya? Coba kita tanya aja, Vi. Siap-siap, Raffi bikin pertanyaan ya buat teman-temannya ya. Coba pada open cam. Open cam, karena Raffi dan teman-teman mau kasih pertanyaan buat kalian. Open cam. Open cam. Mana ada pada open cam nggak ya? Selamat ya, yang open cam kalian nggak akan ditanya pokoknya. Yang justru yang off cam yang bakalan dipilih buat jawab pertanyaan. Oke, iya pada open cam semua ya. Setelah dibilang yang open cam nggak akan ditanya pada open cam semua, bagus. Oke, Vi, di sini ada beberapa juga yang belum open cam. Coba kita pilih, dikasih pertanyaan sama kelompok 1. Ada siapa di sini? Naila masih off cam nih. Vi, kasih pertanyaan Vi buat Naila, Vi. Seputar yang tadi sudah disajikan oleh kelompok tentang manajemen kurikulum. Coba Vi, Naila mau dikasih pertanyaan apa Vi? Oh iya. Naila ada? Ibu mohon maaf, tadi Naila kasih tahu saya katanya lagi ada kendala. Oke, ada kendala ya. Jadi nggak dengar nih hasil presentasi tadi. Maksudnya barusan lagi nge-like itu, Bu. Intan, masih off cam. Intan kelompok kita, Bu, kebetulan. Oh iya, sorry. Oh, tapi dia off cam, makanya. Si Ahmad Sindu bukan kelompoknya ya? Bukan, Ibu. Nah, coba tanya Ahmad. Mat, ada Mat? Masih bergabung? Ada, Bu, tadi pindah tempat, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti rezeki kamu buat dapat pertanyaan hari ini ya, Mat ya? Coba kasih pertanyaan, Pi. Jangan yang susah-susah. Oke. Yang gampang, Pi, yang gampang. Oke, siap. Jadi ini sebenarnya ada ya, tadi di PPT. Gede banget ini mah kelihatan.
Siapa tahu mungkin Sindunya lagi ngantuk, misalkan nggak kelihatan gitu kan. Jadi aku tanyain lagi aja gitu. Tadi kan udah disampaikan ya mengenai pengorganisasian kurikulum gitu, yang termasuk di manajemen juga gitu kan. Nah, kira-kira apa aja sih prinsip-prinsip dari pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran ini gitu. Terus tujuan dari prinsip-prinsip ini tuh buat apa gitu. Mungkin gitu sih Sindu. Silahkan. Lumayan juga ya pertanyaannya, ayo Mas. Sindu, jawab. Katanya prinsip-prinsip dari pengorganisasian kurikulum itu apa aja? Nggak lengkap gak apa-apa, yang penting keywordnya ada tentang tadi yang diminta sama Raffi. Coba Sindu. Karena tadi katanya PPT-nya gede banget itu Cina, yang prinsip-prinsip pengorganisasian. Terlalu susah? Ayo sih. Sindu. Ya Bu, susah Bu. Nah, Vi, ganti Vi. Coba yang lebih mudah, Tulisannya Vi. banyak Bu. Oh, apa ya? Oh gini deh. Ini mah pendapat aja sih. Menurut Sindu gitu. Kayak apa gitu? Kayak fungsi dari manajemen kurikulum ini gitu. Terus, mudah sekali ya itu ya. Iya, Coba buat Sindu. kurikulum. Iya gitu. Fungsi dari manajemen kurikulum katanya apa? Menurut Sindu aja ini mah. Sebentar. Fungsi dari manajemen kurikulum. Ya fungsinya untuk mengatur ini pembuatan kurikulum ya, kalau dari yang aku pahami dan kalau menurut aku juga. Jadi ya sebuah kurikulum nggak bisa langsung jadi aja gitu kan. Jadi memang perlu di manage gitu, perlu diatur dan emang harus ada yang memanage gitu. Jadi ya sangat penting gitu kalau untuk manajemen kurikulum sendiri. Oke. Gimana Vi? Terjawab Vi? Coba kita tambahin seorang lagi Vi yang suruh Boleh. jawab. Kira-kira fungsinya apa sih? Ada Rara nih, Rara. Rara kelompoknya bukan? Rara kelompok 1 bukan? Bukan Ibu. Oke, coba tambahin, katanya tadi Raffi tanya fungsi daripada manajemen kurikulum itu apa sih? Ini mudah sekali ya. Fungsinya itu mungkin untuk lebih ke merencanakan ya Bu, merencanakan si kurikulumnya itu, terus bagaimana pengorganisasian dari kurikulum tersebut, dan lagi kan bagaimana nantinya siswa dan guru tersebut melaksanakan belajar dan pembelajaran tersebut gitu Bu, serta evaluasi yang nantinya akan didapat setelah proses belajar dan pembelajaran tersebut Bu. Terima kasih. Gimana, Vi? Wih, bagus banget jawabannya. Terima kasih, Rara. Serius. Serius. Itu fungsi atau tahapan dalam manajemen kurikulum ya yang tadi disebutin sama Rara? Iya juga ya. Iya juga ya. Oke, nggak apa-apa. Ini buat brainstorm aja biar kalian pada bangun ya. Oke, udah siap kelompok Raffi, jawab dulu karena waktu kita berapa menit lagi nih? Tinggal 30 menit lagi ya. Vi, jawab dulu, nanti 10 menit terakhir mau nambahin. Tadi pertanyaan dari siapa? Eka ya? Iya. Oke, mangga dari teman-teman kelompok 6, mungkin ada yang mau menjawab. Langsung dijawab aja. Sebenarnya kalau dari saya sendiri gitu, kayak evaluasi kurikulum kan
kurikulum itu kan mengukuhkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan gitu yang ditinjau dari berbagai aspek, kayak efektivitasnya, efisiensinya, lalu relevansinya, dan juga kelayakan programnya gitu. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan untuk memberikan acuan dan gambaran program untuk kedepannya gitu. Nah, mungkin dari hasil evaluasi yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai apa ya, kayak informasi gitu, kayak sebagai apa ya, ya semacam informasi gitu untuk membantu apa ya, untuk membantu membuat keputusan gitu ke depannya gitu. Mungkin evaluasinya misalkan ada yang kurang atau gimana gitu, itu kan bisa menjadi bahan untuk pertimbangan gitu sebagai perbaikan dari pengembangan kurikulum yang udah ada, misalkan dari RPP-nya atau gimana gitu. Mungkin lebih ke situ sih arahnya. Jadi untuk sebagai bahan pertimbangan dan bahan evaluasi juga gitu buat para dosen misalkan atau para pimpinan dari si lembaga pendidikan tersebut untuk membuat keputusan yang yang istilahnya dapat menjawab kekurangan dari apa yang sudah dievaluasi tersebut. Mungkin seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 yang lain ada yang mau nambahin? Mangga. Oke, bagus sekali ya. Lumayan tadi jawaban dari Raffi. Ada tambahan? Kalau enggak mau Ibu tambahin nih. Gimana? Cukupin aja ya, masih kita sisa 10 menit ya, Vi ya. Ibu boleh Bu. Buat nambahin, silakan ditutup dulu, Vi. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kami dari kelompok 6 sampaikan mengenai manajemen kurikulum di perguruan tinggi swasta. Terima kasih atas perhatian serta pertanyaannya tadi dan jawabannya juga dari Sindu sama Rara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu ya buat kelompok 1 yang sudah menyampaikan tentang manajemen kurikulum ya hari ini. Luar biasa sekali ya yang sudah disampaikan oleh mereka, banyak sekali yang ilmu yang bisa kita dapatkan tentang manajemen kurikulum. Buat pemula ya sudah bagus, lumayan bagus ya untuk kelompok 1. Hanya tinggal tadi penyajiannya saja, mungkin ada beberapa yang harus Ibu kritisi atau Ibu koreksi. Kalau kan itu buat teman-teman nanti kedepannya untuk penyajian makalah dan juga presentasi. Kalau misalkan rumusannya ada 4, jangan sampai kalian nyimpen pertanyaannya kayak gitu, hasil wawancaranya nggak kayak gitu, tapi hasilnya itu adalah bagaimana kalian sudah direduksi gitu. Jadi hasilnya kalau pertanyaan nomor 1 bagaimana manajemen kurikulum, itu sudah hasil reduksi kalian. Jangan sampai malah yang disajikan itu adalah wawancaranya. Nah, tidak seperti itu ya, karena judulnya juga hasil penelitian. Itu aja sih yang Ibu kritisi seperti itu. Nah, mungkin tadi ada beberapa masukan makalah yang sudah disampaikan kepada perwakilan kelompoknya ya. Tolong nanti diperbaiki, dikumpulkan sebelum minggu depan. Nah, oke. Sedikit Ibu tambahkan tentang manajemen kurikulum. Tadi ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Dari siapa tadi, dari Eka juga menarik gitu ya pertanyaannya. Evaluasi ya, tadi tentang evaluasi. Sebenarnya evaluasi itu nanti ke depannya untuk apa sih? Betul sekali tadi jawaban dari Raffi bahwa setelah evaluasi itu biasanya ada proses tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu seperti apa? Nah, jadi manajemen itu adalah sebuah circle. Setuju nggak? Bahwa ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bahwa nanti evaluasinya itu adalah untuk pengembangan atau bahan sebagai penentu atau masukan-masukan terhadap kebijakan yang akan dilakukan atau direncanakan selanjutnya. Nah, makanya di situ sebuah circle daripada tahapan-tahapan dari manajemen itu seperti circle gitu, bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu akan menjadi bahan lagi perencanaan, sehingga di situ mengapa selalu ada pengembangan kurikulum. Kemarin kurikulum 2013, sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa? Karena setelah dievaluasi bahwa ternyata kurikulum 2013 itu sudah tidak relevan nih dengan zaman sekarang. Makanya di situ ada pengembangan kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu kenapa ada pengembangan, ada perubahan daripada kurikulum itu sendiri, karena adanya itu tadi proses daripada
manajemen, adanya evaluasi, adanya tindak lanjut, sehingga di situ direncanakan kembali munculnya kurikulum-kurikulum baru. Nah, ini sedikit Ibu sampaikan. Sudah muncul ya slide di kalian ya tentang manajemen kurikulum. Tadi sudah bagus sekali ya, teorinya banyak juga disampaikan oleh kelompok 1 tentang manajemen kurikulum. Bahkan disajikan juga manajemen kurikulum di perguruan tinggi itu seperti apa. Itu pasti berbeda dengan kurikulum di manajemennya di SD, SMP, SMA gitu. Nah, itu pengertiannya sama ya, manajemen kurikulum seperti itu. Nah, ini tadi dikatakan fungsi. Tadi Raffi tanya nih, fungsi daripada manajemen kurikulum itu apa? Tadi disebutkan oleh Rara ada ya untuk merencanakan pelaksanaan dan juga evaluasi. Oh, ternyata yang disebut tidak salah gitu. Betul ya. Tadi yang disebutkan oleh Rara, tapi itu adalah ruang lingkup daripada manajemen kurikulum atau tahapan-tahapannya. Bahwa dari tahapan daripada manajemen kurikulum itu mulai dari perencanaan. Nah, harusnya tadi kalian lebih spesifik nih dari kelompok 1 nanyain bagaimana sih cara merencanakan daripada kurikulum. Nah, ini perencanaannya siapa aja yang dilibatkan, lalu apa-apa saja sih yang harus dimuat dalam perencanaan kurikulum. Nah, tadi di teorinya sudah ada bahwa dalam perencanaan kurikulum itu harus dimuat ada isi, ada ruang lingkup, ada apa-apa saja. Nah, harusnya itu menjadi kajian kalian ketika ke lapangan gitu. Seperti apa sih isinya, seperti apa sih perencanaannya. Nah, itu nanti di pembahasan kalian bahas apakah si teori ini sudah sesuai belum dengan implementasi di tadi di Unpas ya. Kalian ke Unpas kan ya? Apakah di Unpas sudah sesuai nggak sih perencanaannya gitu kan? Apakah dilibatkan nggak sih dosen, mahasiswa, sampai stakeholder dalam perencanaan kurikulum gitu? Atau jangan-jangan itu hanya pelibatan orang-orang tertentu saja? Nah, seperti itu harusnya menjadi bahan kajian. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Nah, tolong dibedakan ya teman-teman. Tadi ada yang namanya evaluasi pembelajaran dengan evaluasi kurikulum. Nah, kalau yang tadi kalian sebutkan ada beberapa ya kayak masukan terhadap kayak di UPI itu ada penilaian terhadap dosen. Nah, itu adalah evaluasi daripada pembelajaran. Memang betul itu adalah bagian daripada kurikulum ya, pembelajaran. Tapi tolong dibedakan antara evaluasi pembelajaran dengan evaluasi kurikulum. Karena kurikulum itu dia lingkupnya lebih besar, sehingga di situ cakupan daripada evaluasinya itu lebih besar, tidak hanya terhadap pembelajaran, tetapi mulai dari konten. Tadi ada CIPP ya, yang disebutkan oleh kelompok tadi ya. Malah Ibu di sini nggak disebutin gitu di sini di PPT Ibu, tapi di PPT kalian sungguh sangat lengkap gitu, bahkan dari evaluasi itu apa-apa aja gitu. Tadi disebutkan juga ada CIPP, konteks, input, proses, sampai yang terakhir itu apa P-nya? Yaitu tadi CIPP. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk evaluasi gitu. Nah, jadi tidak hanya pembelajaran, tetapi terlebih terhadap semua komponen daripada kurikulum, mulai dari tadi ya si standarnya, standar kompetensinya, lalu ada tujuannya apakah sudah tercapai atau belum, lalu ada dan semuanya pokoknya itu yang termasuk ke dalam apa yang sudah direncanakan daripada kurikulum itu sesuai tidak dengan pelaksanaannya. Nah, itu makanya dari evaluasi itu tidak hanya terhadap pembelajarannya saja, tetapi terlebih terhadap seluruh komponen daripada kurikulum. Tadi juga disebutkan ya, ada komponen dari kurikulum itu ada materi, ada kajian ilmu, ada segala macamnya gitu. Nah, harusnya di situ dibahas oleh kelompok. Mungkin itu salah satu kekurangannya ya, nanti tolong ditambahkan Raffi dan kawan-kawan. Coba ditinjau bagaimana sih teori itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tadi kalau misalkan ada 4, apakah ini sudah efektif? Bagaimana di teori tingkat efektivitasnya yang seharusnya di lapangan seperti apa? Nah, itu jadi kalian nanti diisi pembahasan itu, ini juga masukan buat teman-teman ke depan ya, dalam menyajikan pembahasan. Di pembahasan itu kalian menyebutkan bahwa ketercapaian daripada perencanaan di Unpas itu sudah sesuai dengan teori, sesuai atau tidak, terus efektivitasnya seperti apa, menurut siapa, ditambahkan. Nah, itu yang dinamakan dengan pembahasan. Jadi selain kalau tadi hasilnya itu adalah ABCD misalnya gitu, manajemennya dilaksanakan dengan perencanaan seperti ini, pelaksanaan seperti ini, lalu tadi ditanyakan juga tentang efektivitas ya, sampai kalian mempertanyakan gitu, efektif nggak sih kurikulum yang sudah diterapkan di Unpas gitu. Nah, itu juga berarti ditinjau lagi, dari teori efektivitas itu sebuah kebijakan itu seperti apa sih. Nah, itu bisa jadi kalian mendapatkan
bukan penemuan baru ya, apa ilmu baru gitu, bahwa oh ternyata di Unpas itu setelah dievaluasi dia kurikulumnya seperti ini, kalian tahu dapat ilmunya dan ternyata dilihat juga di lapangan seperti apa. Nah itu juga menjadi bahan masukan juga ya buat si yang diobservasinya. Ini perencanaan itu adalah merumuskan isi kurikulum. Nah apakah memuat seluruh materi kegiatan dan bidang-bidang pengajaran, mata pelajaran. Nah, ini perencanaan. Apakah di Unpas harusnya ditanyain? Di Unpas itu perencanaannya dia ada nggak sih merencanakan seluruh materi kegiatan, bidang pengajaran, mata pelajaran? Jangan sampai misalnya dosennya banyak, tetapi dia penyebaran dosen terhadap mata kuliahnya itu tidak sama. Nah itu juga harus dipertanyakan gitu. Lalu di sini susunan isi kurikulum, ada bidang-bidang keilmuan, lalu jenis-jenis mata pelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini lalu tadi juga sudah dibahas ya tentang pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum itu yang seperti apa di Unpas. Itu juga sudah lumayan tadi oleh kelompok sudah tersampaikan ya, bahwa pelaksanaan kurikulum itu tidak hanya sebatas di tingkat kelas gitu ya. Kalau misalkan di sekolah ya, ada tingkat kelas dan juga sekolah gitu. Nah, tadi ada di tingkat yang paling bawah itu di kelas itu biasanya ada RPP ya, kurikulum tuh gitu. Naik lagi ke fakultas punya kurikulumnya juga. Di universitas juga dia punya kurikulum. Universitas mengacu ke mana? Nah, tadi disebutkan bahwa hasil penelitian Raffi dan kawan-kawan katanya bahwa ya kampus itu kita bikin kurikulum, kita juga dapat kurikulum nasional, tetapi di situ biasanya kampus itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan kurikulum, tapi mengacu terhadap kurikulum nasional. Nah, seperti itu ya. Sudah lumayan ya tadi disampaikan banyak juga oleh kelompok tentang manajemen kurikulum. Semoga bisa tersampaikan kepada kalian sekarang sudah tergambar gitu bagaimana sih si manajemen kurikulum itu dilaksanakan di perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 1 menit. Sudah cukup? Nggak ada lagi? Kita tutup aja ya, karena udah habis. Terima kasih kepada Raffi dan teman-teman. Jangan lupa revisinya dikerjakan, koreksi-koreksi dari Ibu, dan buat kedepannya teman-teman kalau yang mau konsultasi pedoman wawancaranya boleh disampaikan dulu ke Ibu biar sasarannya tepat gitu pertanyaannya, jadi nggak kemana-mana seperti itu. Jadi nanti boleh yang mau konsultasi buat pedoman wawancara itu yang belum ke lapangan ya. Oke, terima kasih.